Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, 6A dan 6B. Hari ini insyaallah akan ada KBM atau mapel sirah yang insyaallah kita akan pelajari bersama tentang bab pertama yang sudah tertera di video ini, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, sirah nabawiyah ini bisa kita sebut juga dengan sejarah Islam. Ya, sirah hasilnya artinya sejarah Islam. Jadi kita apa aja sih sejarah yang akan kita pelajari? Insya Allah di kelas 6 ini kita akan pelajari atau kita akan menuju ke zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, 6A dan 6B, ya. Kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa aja Ustadz yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama ada keadaan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana sih kaum muslimin itu setelah Rasulullah meninggal itu mereka seperti apa keadaannya? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, ya, kita mulai masuk ke judulnya. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa sih secara bahasa dan istilah? Kita akan ketahui nanti secara detail dan lengkap. Yang ketiga, insya Allah kita juga akan membahas tentang siapa saja para Khulafaur Rasyidin. Sudah siap? Ya, boleh siapkan alat tulisnya atau menyimak video ini. Insya Allah akan Ustadz share, ya. Jadi jangan kalian lupakan ini. Jadi apabila kalian ingin mengetahui, boleh tanya ke Ustadz atau mengulang video ini, ya. Semua materi perlu kalian ketahui, semua materi PAI, yaitu akidah, adab, Quran, hadis, fikih, sirah, dan bahasa Arab, semua Ustadz tidak ambil dari luar, Ustadz ambil dari buku kalian. Jadi tugas untuk kalian kelas 6, apapun materinya untuk dinia, 6 mapel tadi yang Ustadz sebutkan, tolong dibuka bukunya. Kalian sudah membeli buku paketnya, jangan ditinggalkan, jangan disimpan, dibuka. Tolong selalu digarisbawahi yang Ustadz cantumkan di sini, ya. Digarisbawahi atau kalian punya stabilo, ya. Itu penting. Stabilo atau garis bawah apa-apa yang Ustadz cantumkan di sini, sehingga kalau kalian malas melihat video ini kelamaan, kalian bisa melihat materi atau rangkuman materi yang kalian stabilo. Itu insya Allah yang Ustadz ambil dari video ini, Ustadz juga ambil dari buku yang penting-penting, ya. Jadi tidak panjang lebar Ustadz bahas. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Ya. Keadaan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Tahun Hijriahnya 11, tahun Masehinya 632 Masehi. Jadi kalau kita bisa hitung sekarang 2020, berarti Rasulullah SAW sudah meninggal sekitar 1400-an tahun yang lalu. Sudah 1400 lebih, 1400 tahun lebih. Ya, kalian nanti hitung sendiri. 2020 kurangi 632, ada, itulah Rasulullah, berapa tahun Rasulullah sudah meninggalkan kita. Jadi inilah bencana kaum muslimin
inilah musibah kaum muslimin terbesar, yaitu ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, tidak ada bencana selain ini. Kalau gunung meletus, tsunami, itu hanya bencana alam yang ringan menurut mereka. Bencana yang benar-benar besar itu adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Setelah tersebar kabar wafatnya Rasulullah SAW, manusia terpecah menjadi dua golongan. Jadi setelah tersiar, setelah Rasulullah SAW meninggal, lalu para sahabat itu, perlu kalian ketahui ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sedang sakaratul maut, sedang ditunggu oleh malaikat maut, sedang akan didatangi malaikat maut, para sahabat sedang menunggu kabar dan duduk-duduk di depan rumah beliau, di rumah Aisyah. Kalian tahu rumah Aisyah di mana? Ya, di samping Masjid Nabawi yang kita tahu ya. Mereka duduk-duduk di depan pintu kamar Aisyah. Jadi rumah Aisyah itu ya pintu, ya kamarnya. Jadi tidak seperti kita, rumah ada kamarnya, ada kamar tidur. Tapi rumah Aisyah itu ya rumah sekaligus kamar. Jadi sangat sederhana, jauh dari kata mewah seperti mungkin kalian atau rumah kita ya. Jadi para sahabat itu duduk-duduk di depan rumah Aisyah. Nah, terdengarlah ada kabar Rasulullah wafat. Lalu para sahabat, para kaum muslimin ini terpecah menjadi dua golongan, jadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang langsung percaya dan berduka atas kepergian Rasulullah SAW. Ini ada satu kelompok yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un, mereka menerima Rasulullah sudah wafat. Dan yang kedua, mereka yang menyangkal dan tidak percaya akan kabar tersebut. Yang kedua ini saking cinta. Jadi kalian jangan kira ini yang kedua ini buruk. Justru yang kedua ini saking cintanya dengan Rasulullah, mereka tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Makanya mereka yang menyangkal, mereka tidak langsung mempercayai kabar yang sedang marak tersebut. Jadi dua-duanya mulia, dua-duanya sahabat Rasulullah SAW. Jadi perlu kalian ketahui, mereka adalah generasi emas Rasulullah SAW. Jadi mereka terpecah menjadi dua ya. Mereka yang langsung percaya dengan dan berduka atas kepergian Rasulullah, mereka percaya dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan yang kedua, golongan yang kedua, kelompok yang kedua, mereka yang menyangkal atau tidak percaya akan kabar tersebut. Ya, jadi satu Madinah ini, kalau kalian perlu ketahui, satu Madinah ini sangat kacau. Kejadiannya sangat kacau. Ya, perlu kalian ketahui. Kita lanjutkan. Salah satu sahabat mendatangi Umar ibn al-Khattab dan memberitahu akan kabar tersebut. Lalu Umar pergi ke depan rumah Rasulullah SAW, yaitu rumah Aisyah. Umar sambil menghunuskan pedangnya mengancam orang yang berkata bahwa Rasulullah telah meninggal. Inilah bentuk cinta Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika mendengar ada, jadi kejadian ini ketika para sahabat duduk-duduk, Umar tidak ikut duduk-duduk waktu itu. Umar dan Abu Bakar tidak duduk-duduk di depan rumah Aisyah. Dia sedang melakukan kegiatan lain. Lalu satu sahabat mendatangi Umar dan mengabarkan kabar tersebut. Umar shock. Kalau kalian perlu shock, tahu Umar itu marah, Umar itu bingung, Umar itu ingin menangis, tapi kalian tahu Umar adalah orang yang paling tegas, orang yang paling kuat ya. Lalu Umar lari dan mengambil pedangnya sambil menghunuskan. Maksudnya menghunuskan itu mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan mengancam orang-orang yang berkata bahwa Rasulullah telah meninggal. Umar ini saking cintanya dengan Rasulullah, dia tidak mau berpisah dengan Rasulullah ya. Dan sahabat yang lain pun mendatangi Abu Bakar. Tadi ada satu orang mendatangi Umar dan satu lagi mendatangi Abu Bakar untuk memberitakan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Bergegaslah Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah dan masuk, melihat Rasulullah yang sudah terpejam, yang sudah
matanya sudah tertutup, beliau mencium Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Abu Bakar orangnya tenang, Abu Bakar itu orangnya sabar, Abu Bakar ingin memastikan bahwa kabar ini benar, Abu Bakar datang sendiri ke kamar Aisyah, karena Aisyah adalah putri Abu Bakar, jadi ya masuk aja nggak apa-apa. Jadi melihat Rasulullah sudah Allah tarik ruhnya, Allah sudah ambil nyawanya, jadi Abu Bakar sedih, lalu mencium Nabi Muhammad SAW saking cintanya. Ya, memang ini cerita sangat sedih. Insya Allah akan kita bahas di next video kita, insyaallahu ta'ala. Insyaallah kalian tetap semangat dalam mempelajari sirah nabawiyah dan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita akhiri. Jangan lupa jika kalian ingin bertanya, alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang bertanya lewat WhatsApp. Yang belum paham boleh telepon Ustadz, boleh bertanya lewat WhatsApp. Ustadz tunggu pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.